Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aswin Setiawan, peserta pelatihan dasar CPNS Kota Tangerang Selatan tahun 2021, angkatan 22, kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mereview agenda 1 modul 2, yaitu analisis isu kontemporer. Isu-isu strategis kontemporer adalah kelompok isu yang mendapatkan perhatian dan sorotan publik secara luas dan membutuhkan penanganan sesegera mungkin dari pengambil keputusan. Ada 4 tahapan penyelesaian isu, yaitu pra-analisis, memilah atau menapis isu, mendalami analisis isu, dan mencari alternatif penyelesaiannya. Yang pertama, pra-analisis. Pada tahapan ini, kita dituntut untuk lebih mengenal isu-isu yang akan kita bahas. Contoh isu di bidang peternakan dan kesehatan hewan adalah maraknya peredaran obat hewan ilegal di marketplace daring, melonjaknya harga sapi Brahman Cross, dan coronavirus pada hewan peliharaan. Tahapan yang kedua adalah menapis isu atau memilah-milah isu. Ada 2 metode yang biasa digunakan pada tahapan ini. Yang pertama adalah APKL, biasanya digunakan untuk menilai kualitas isu. Ada 4 parameter, yaitu aktual, yang artinya terjadi dan hangat diperbincangkan di masyarakat. Yang kedua, problematik, dimensi masalah yang kompleks dan harus segera dicarikan solusinya. Yang ketiga, kekalayakan, yang artinya menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan yang keempat, kelayakan, isu yang masuk akal. Untuk penilaiannya, kita akan menggunakan parameter dari angka 1 sampai 5. Angka 1 itu sangat tidak, dan angka 5 sangat iya. Metode yang kedua adalah USG. USG ini biasanya digunakan untuk menentukan prioritas. Ada 3 parameter, yaitu urgensi, isu yang mendesak dan harus segera dianalisis. Yang kedua, seriousness, yaitu isu yang serius untuk dibahas terkait dengan akibat yang ditimbulkannya. Yang ketiga, growth, yaitu seberapa besar kemungkinan memburuk jika isu tidak segera ditangani. Setelah kita pilih isu pada tahapan sebelumnya, selanjutnya kita akan mendalami analisis isu yang sudah terpilih dengan metode diagram fishbone. Isu yang sudah terpilih di sini akan masuk ke problem atau akibat. Di sini kita akan mencari sebab kenapa pada nantinya akibat ini terjadi. Jadi, kita akan mencari sebab-sebab yang mengakibatkan problem itu terjadi. Kita akan mengkategorikan sebab-sebab tersebut dan mencari sebab-sebab potensial. Setelah menggunakan diagram analisis fishbone, kita juga bisa menggunakan metode penapisan USG untuk menentukan sebab prioritas kenapa isu tersebut terjadi. Yang terakhir adalah alternatif penyelesaian. Untuk alternatif penyelesaian, bisa kita gunakan tabel rekomendasi yang berisi alternatif penyelesaian isu itu, tahapan-tahapan untuk menyelesaikan alternatif penyelesaian, hasil yang kita harapkan, dan para pihak yang terlibat. Untuk selanjutnya, kita bisa menapis alternatif penyelesaian itu dengan metode McNamara untuk mencari alternatif yang terbaik. Pelajaran yang saya dapat ambil hari ini adalah masalah bukan hanya untuk dipikirkan, tapi coba analisislah dan pecahkan. Jika masalah datang, selesaikan secepat mungkin. Kenapa? Karena jika terlalu lama, nanti teman-temannya datang. Dan yang terakhir, kenapa cowok selalu salah? Karena ada kata mas dan salah dalam kata masalah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.